Waduh, kayaknya nggak cukup nih Pak Bupati kalau kita 1 jam ngobrol-ngobrol, banyak gitu potensi-potensi Bangli, kemudian pembangunan-pembangunan yang giat-giat yang akan dilakukan Pak Bupati ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada sisa 1 segmen nih Pak Bupati. Pak Bupati, kalau kita terkait dengan mengembangkan, kemudian berupaya untuk memajukan suatu daerah, tentunya hanya mengandalkan dari pendapatan daerah kan sangat minim sekali ya Pak Bupati. Kita tahu juga Bangli juga relatif tidak begitu besar. Nah, kemudian kan dibutuhkan pihak-pihak keluar nih Pak Bupati. Ini bagaimana kalau konsep investasi untuk misalnya atau investor untuk ke Bangli, pemerintah Kabupaten Bangli gimana Pak tanggapannya Pak? Terima kasih. Jadi memang kunci keberhasilan pembangunan itu yang pertama tentu adalah bagaimana penanaman modal dari dalam daerah sendiri harus dioptimalkan. Bagaimana potensi sumber pendapatan asli daerah juga dioptimalkan. Yang kedua, bagaimana potensi sumber dana dari pemerintahan atasan juga kita maksimalkan. Nah, tentu dalam rangka percepatan, yang paling dipentingkan adalah bagaimana laju investasi bisa masuk ke Kabupaten Bangli. Dan inilah yang sekarang ini menjadi konsentrasi kami di Kabupaten Bangli, karena memang potensi Kabupaten Bangli ini sangat luar biasa. Mau investor di bidang pertanian, investor di bidang perikanan darat, investor di bidang pariwisata. Prinsipnya kami lagi membuka diri, membuka ruang investasi untuk kawan-kawan investor bisa hadir ke Kabupaten Bangli dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Bangli sesuai dengan potensi dan sesuai dengan visi dan misi yang kita sudah sampaikan seringkali. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi kita lagi butuh investasi di Kabupaten Bangli di semua sektor. Jadi jangan hanya kita berfokus pada pariwisata saja. Pariwisata pun banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan. Misalnya yang punya hobi lari misalnya, ayo Bangli ini memiliki potensi alam untuk menjadi lintas alam, bahkan mungkin berkelas bukan hanya lokal, nasional, bahkan yang lebih pun mungkin memungkinkan. Itu tentu kawan-kawan pelari yang bisa memaksimalkan potensi kita. Misalnya bersepeda juga, mau naik gunung juga. Lewat Batur itu ya Pak ya. Silakan. Nah, yang satu lagi juga perlu di kawan-kawan komunitas, misalnya panjat tebing. Jadi tebing-tebing di seputaran Danau Batur ini luar biasa sekali. Sampai saat ini kami memang belum pernah mengadakan event panjat tebing. Nah, mudah-mudahan lewat forum ini didengar dan ditonton oleh kawan-kawan penghobi panjat tebing. Nah, sehingga beliau kalau mau datang ke Kabupaten Bangli tentu kita diskusikan apa yang perlu kita siapkan. Yang memungkinkan kita siapkan itu akan kita siapkan, tapi yang memungkinkan investasi masuk, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Jadi prinsipnya kami tentu akan mendukung setiap upaya-upaya investasi di Kabupaten Bangli dan akan memberikan karpet merah kepada yang serius untuk benar-benar bisa melakukan percepatan di Kabupaten Bangli. Baik, jadi ini mengundang para investor nih Pak ya. Dan ini sudah membuka pemerintah kabupaten dan sangat welcome sekali ya Pak ya. Benar. Selama mereka memang serius, kemudian memungkinkan ya bersinergi dengan pemerintah kabupaten, kita buka semua, kita beri kemudahan-kemudahan dalam tanda kutip ya Pak ya, supaya ini untuk kemajuan lagi. Benar. Nah, kalau nggak salah, saya dengar juga akan ada GOR segera diperbaiki. Gimana Pak Bupati ini? Gini, kalau untuk pembangunan GOR saat ini kami lagi menyiapkan lahan. Kita sudah bentuk tim lagi tahap penyelesaian akhir untuk pengadaan lahan seluas 5 hektar. Nah, tentu kalau kita sudah memiliki lahan di kota seluas 5 hektar, jadi gelanggang olahraga ini akan multifungsi juga. Jadi akan sesuai visi kembali lagi adalah Kabupaten Bangli ke depan akan menjadi kabupaten event. Baik itu event yang bersifat ekonomi kreatif ataupun event yang bersifat hiburan. Misalnya dengan luasan 5 hektar, kita bisa membuat konser misalnya. Konser kelas nasional misalnya. Atau bahkan mungkin kelas internasional bisa kita adakan di Bangli. Karena kalau saya amati di seluruh Bali, konser yang berkelas internasional pun belum ada luas lahan sampai 3 hektar dalam bentuk lapangan. Jadi mudah-mudahan multifungsi di samping juga sebagai lapangan olahraga dengan lintasan atletik dan beberapa juga
cabang-cabang olahraga bisa masuk, kita juga akan jadikan sebagai pusat-pusat event. Yang salah satunya adalah karena sudah banyak sebenarnya event tahunan di Kabupaten Bangli. Ada gitu misalnya ya, Sound Adrenalin bisa kita datangkan di sini. Ada juga Bika Fest, yaitu anak-anak muda Bangli yang kreatif. Dia membentuk event setiap tahunnya berupa pameran kerajinan. Dia juga bisa adakan di situ. Dan juga kami memang concern memberikan ruang seniman-seniman kita untuk bisa berkarya, berkreasi dan berkreasi dalam satu tempat yang memadai. Iya, Nah, kalau kita mau hadirkan salah satunya penyanyi nasional misalnya, tidak mungkin di alun-alun. Kalau di alun-alun 20.000 aja udah sesek. udah penuh. Nah, kita targetkan misalnya suatu saat punya kapasitas 100.000. Jadi kalau internasional 100.000 tiket terjual habis, nah ini juga akan membawa dampak multiplier yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat concern dalam urusan pengadaan lahan untuk kegiatan-kegiatan seperti Ya, dalam rangka menciptakan Bangli Kota Event. kota event. Jadi event-event mau nasional, mau lokal, bahkan internasional, Kalau memungkinkan, kita Memungkinkan. akan adakan di Kabupaten kita Bangli. akan buat di Bangli. Ya. Ya, supaya hidup ya Pak ya. Benar. Kemudian kota ini yang dulu kesannya kalau malam udah sepi, Ya. sekarang sudah mulai hidup, ekonominya hidup, Betul. kemudian kafe-kafe kecil-kecil ini Benar. kan menghidupi Benar. UMKM masyarakat gitu Pak. Nah, satu lagi nih Pak Bupati, ini kan Bangli ini kan kadangkala akses nih Pak, akses untuk ke Bangli ini loh ya. Kalau kita melihat berkaca pada kabupaten atau tempat-tempat lain itu mereka ada poros-poros nih, wah langsung ke mana, ke Badung, langsung ke Gianyar. Kalau Bangli sendiri gimana Pak? Ada pemikiran nih Pak? Bagaimana? Terima kasih. Ini adalah salah satu yang vital sebenarnya yang kami sudah beberapa kali mohon dan ajukan kepada pemerintahan atasan. Dalam hal ini adalah kepada Bapak Gubernur melalui Bapeda Provinsi Bali. Bagaimana Kabupaten Bangli ini tidak dikesampingkan dalam urusan aksesibilitas. Misalnya, anggaplah dari ide Bagus Mantre kita membutuhkan jalan poros menuju kota Bangli. Atau dari Ubud ada jalan besar juga menuju Bangli. Nah, tentu dengan model seperti ini Bangli tidak terkunci lagi atau tidak menjadi daerah yang hanya dilewati karena tidak ada jalan besarnya untuk masuk ke Bangli. Jadi orang masuk ke Bangli sekarang kan malah lewat jalan alternatif. Lewat jalan di Taman Bali ke selatan, lewat Banjar Tulikup seperti itu. Jadi penting dibangun oleh pemerintah dalam hal ini melalui pemerintah provinsi untuk mengajukan kepada pemerintah pusat agar ada jalan poros besar yang menghubungkan Ide Bagus Mantre dengan kota Bangli, dengan Kintamani, bahkan Ubud dengan Kintamani. Sehingga akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Hub-hub ekonomi baru bertumbuh dan akan memberikan ruang-ruang usaha baru kepada masyarakat yang dilalui. Nah, ini yang paling penting yang sebenarnya yang kami mohonkan kepada pemerintah provinsi atau melalui pemerintah provinsi untuk dijadikan program prioritas yang diajukan ke Bappenas di pemerintahan pusat. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tim di provinsi juga mendengarkan obrolan ini dan inilah kebutuhan kami di Kabupaten Bangli. Nah, kalau kabupaten lain sudah ada tol, ada macam-macam lah. Bangli mohon dibantu jalan poros. Jalan poros ya. Jalan poros boleh melalui misalnya jurang-jurangnya dibuatkan layang. Yang penting ada jalan poros untuk menuju Kabupaten Bangli sehingga pemerataan pembangunan juga di Bali ini akan semakin merata. Dengan meratanya pembangunan tentu urbanisasi tidak harus semua orang akan berduyun-duyun ke Bali Selatan mencari pekerjaan, tapi cukup di daerahnya masing-masing dan karena lihat kalau jujur saja melihat Bali Selatan kan juga sudah over capacity untuk dibangun segala sesuatu. Jadi saatnya lah memang mendekat ke timur, ke utara dan di tengah. Apalagi di tengah nih Pak ya. Apalagi kita di tengah ini. Jadi mohon dalam kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Gubernur untuk bersama tim di provinsi untuk benar-benar memikirkan jalan poros menuju Kabupaten Bangli, menuju Kintamani untuk percepatan pembangunan dan menggerakkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bali. Jadi akses besar segera dibuat untuk Bangli, ini untuk menumbuhkan Bangli Pak ya, Betul. Pak Bupati. Baik Pak Bupati, waktu kita sempit sekali. Terakhir Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bangli? Kemudian apalagi kita
2-3 tahun lagi akan membangun ini. Ya, percepatan yang dilakukan oleh Pak Bupati sangat luar biasa dan tentunya tidak pernah lepas dari peran partisipasi dari masyarakat. Apa Pak Bupati yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bangli yang tercinta ini, Pak? Kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bangli, pertama saya sampaikan bangga dengan kebersamaan kita selama ini, dengan kekompakan. Saya rasakan bahwa partisipasi masyarakat selama setahun ini luar biasa sekali. Dan itu mencerminkan bahwa kita seirama dan senada dalam rasa jengah membangun Bangli ini. Nah, tentu kolaborasi, sinergisitas harus selalu kita bangun dalam semangat yang sama. Dan yakinlah, sering saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah bahwa alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Begitu juga dengan keyakinan kita. Dan sekali lagi, ayo kita jengah bersama-sama, kita gelorakan semangat bergotong royong ini untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini. Terakhir, saya sampaikan selamat hari ulang tahun Kota Bangli yang ke-818, usia yang sudah sangat tua, dan kita jangan lagi malu-malu mengaku bahwa kita orang Bangli. Kita harus mulai yakinkan bahwa kita dari Bangli. Dan Bangli harus kita bangun untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten kota yang lainnya. Setahun kita berjalan bersama, kita sudah buktikan beberapa kegiatan sukses dan mencerminkan kita bisa melakukan kalau kita bersama. Kalau kita bersama, kita akan kuat. Baik, jadi bangga menjadi masyarakat Bangli dan jengah membangun Bangli. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte. Sehat selalu ya Pak. Mudah-mudahan nanti percepatan pembangunan Bangli dalam masa kepemimpinan sisa ini 3-4 tahun ini betul-betul memberikan Bangli yang era baru. Semuanya menjadi terbuka, pembangunannya juga menjadi bagus, tentunya lagi-lagi memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat Bangli. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Kota Bangli. Mudah-mudahan maju terus Pak Bupati, dan salam kami untuk seluruh warga Bangli. Baik. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location bersama dengan Bapak Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte. Dan itu tadi perencanaan yang tidak cuma sekedar direncanakan, tapi kemudian langsung dieksekusi, mencari solusi, kemudian dilakukan perubahan-perubahan, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan tentunya semua ini diberikan untuk melayani masyarakat Bangli, dan tentunya kesejahteraanlah yang menjadi tujuan utama, meningkatkan pendapatan masyarakat, ekonomi tumbuh, masyarakatnya sehat, masyarakatnya makmur. Selamat untuk Kabupaten Bangli, maju terus, banggalah menjadi masyarakat Bangli. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location minggu depan. Matur suwun.